Febriasti MPD selaku pelaku mata kuliah bimbingan dan konsultaris, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami kelompok 8. Perkenalkan, saya Bekri Cahyani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang enabling clients understanding. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Rima Melati dan Anissa Fitri. Baik, langsung aja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama oleh Rima Melati. Kepada dipersilakan. Gagasan tentang hakikat manusia dan sudut pandang ontologis. Menerapkan pemahaman tentang hakikat manusia dan sudut pandang ontologis untuk mengeksplorasi konsep keselarasan dalam praktik sangatlah bermanfaat dan patut diperhatikan. Pertama, gagasan tentang hakikat manusia akan memberikan konselor gambaran filosofis tentang diri mereka dan klien mereka sebagai manusia. Dengan pemahaman ini, mereka dapat sepenuhnya menerima diri mereka dan klien mereka dengan kondisi apapun. Akhirnya hal ini akan mendorong keselarasan dan dalam hubungan yang akan menguntungkan pertumbuhan klien. Kedua, sudut pandang ontologis bermanfaat untuk memberikan identitas kepada konselor, karena hal ini menunjukkan posisi di mana konselor sebenarnya berdiri dan mendasarkan diri mereka ketika menghadapi klien. Lebih jauh, posisi filosofis juga berkontribusi dalam memberikan arahan kepada konseling dan dapat digunakan sebagai ukuran keselarasan. B. Hubungan antara kesesuaian dan penerimaan. Secara teoritis, konsekuensi didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang konselor bebas menjadi dirinya sendiri dalam hubungan dan dapat secara akurat melambangkan pengalamannya sendiri dalam kesadaran. Definisi ini memberikan gambaran yang jelas tentang konsekuensi yang dapat dipahami secara sederhana sebagai harmoni antara diri dan pengalaman. Namun, pembahasan tentang konsekuensi tidak dapat dipisahkan dari dua kondisi lainnya, seperti yang dikatakan Rogers bahwa bagian dari konsekuensi harus berupa pengalaman, penghargaan positif tanpa syarat, dan pengalaman yang tegas. Dalam praktiknya, kongruensi lebih kompleks karena dapat dialami secara berbeda oleh setiap konselor dalam terapi. Hal ini telah dibuktikan oleh Gravanaki yang meneliti bagaimana kongruensi bekerja dalam praktik PCC. Penelitian menunjukkan bahwa kongruensi dialami oleh konselor dalam berbagai cara dan tidak ada fenomena yang tunggal. Ini menyiratkan bahwa mengalami kesadaran dalam praktik sangat subjektif dan personal. Mengalami kesadaran dalam praktik tidak dapat dipisahkan diri mengalami penerimaan. Korelasi antara kongruensi dan penelitian diri telah ditemukan oleh Rogers dan dalam teori terapi kepribadian dan hubungan interpersonal yang menggunakan konteks kehidupan keluarga untuk menjelaskan dinamika kongruensi dan penerimaan dalam meningkatkan hubungan. Rogers menyatakan bahwa untuk mengalami UPR, orang tua perlu mengalami UPSR, itu kebutuhan untuk menjadi kongruen dalam hubungan dengan anak. Selain itu, gagasan standar tentang kematangan psikologi juga menegaskan kebenaran teoritis tentang hubungan antara kongruensi UPR dan UPR
Standar menyatakan bahwa ketika seseorang menjadi dewasa secara psikologis yang serupa dengan menjadi kongruen, ia tidak akan lagi memasukkan nilai-nilai atau menyangkal atau mendistorsi pengalaman karena menjadi mustahil untuk mengandalkan kebutuhan akan harga diri. Secara umum penjelasan Rogers dan Standal tentang kongruen hampir sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kongruensi dan penerimaan dapat didefinisikan dalam 4 tahap. Pertama, seorang konselor memberikan UPSR kepada dirinya sendiri. Kedua, konselor akan mengalami UPR dari kliennya. Ketiga, konselor dapat mengalami keselarasan dengan menyadari pengalaman klien, pengalamannya sendiri dan konsep dirinya yang akan membuat tidak mungkin menjadi frustasi karena memiliki harga diri yang cukup. Terakhir, konselor akan mampu mengomunikasikan pemahamannya dalam respon empatik di mana perkembangan terapeutik akan tumbuh. Baik, sekian presentasi dari saya kembali kepada Pak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua, yaitu dari Menteri kepada C. Mengalami keselarasan dalam arti memahami konsep kongruensi dan hubungannya dengan penerimaan telah memberikan gambaran tentang proses internal untuk mencapai memahami kongruensi dalam konseling. Namun dalam praktiknya, kongruensi manusia diminati dan dimulai. Rogers sebagai pendiri konseling yang berpusat pada orang tidak pernah menjelaskan secara memadai batasan tentang cara mengkomunikasikan kongruensi pada klien. Tidak jelas kapan konselor harus menyuarakan perasaan pribadi mereka dalam konseling dan seberapa banyak konselor dapat mengungkapkan kondisi harga diri mereka kepada klien sendiri. Frankel, Johnson, dan Pollack menyatakan bahwa konsep kongruensi dapat diperjelas dengan menggunakan konteks hubungan dan hubungan manusia secara umum. Artinya, konteks yang diberikan dalam menjelaskan pengalaman kongruensi dapat membantu untuk memahami konsep tersebut. Pada bagian ini akan dieksplorasi pengalaman kongruensi dari pengalaman penulis sebagai konselor magang. Penelitian ini menemukan bahwa latar belakang budaya konselor magang merupakan salah satu tantangan dalam mengalami keselarasan dalam hubungan terapeutik. Ada 3 tahap yang dapat disimpulkan dari pengalaman konseling penulis. Pada tahap pertama, dominasi perasaan tidak kompeten. Sebagai konselor magang menimbulkan rasa takut melakukan kesalahan, kecemasan menyinggung budaya lain, dan perasaan rendah diri. Perasaan tersebut merupakan bagian dari kondisi harga diri yang dapat mengalihkan fokus dari klien ke konselor. Akibatnya, hal itu dapat menyebabkan beberapa respon kuatan pada klien dan hilangnya jejak cerita klien. Dari pengalaman penulis ada banyak respon kuatan selama praktik konseling pertama yang salah satunya ditunjukkan dalam contoh. Klien perempuan, saya benar-benar khawatir tentang seseorang yang datang kepada saya dan menceritakan beberapa perilaku konselor yang ekstrim. Dia telah melakukan bagaimana saya dapat benar-benar menerimanya. Kedengarannya Anda memiliki kekhawatiran tentang dia. Dari contoh tersebut terlihat bahwa konselor hanya memberikan jawaban berdasarkan makna umum dari apa yang dikatakan klien. Konselor tidak menanggapi bagaimana klien khawatir tidak tulus kepada seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa konselor kehilangan fokus dalam memandang klien, kerangka acuan, dan karenanya responnya terdengar formal dan artifisial. Dominasi beberapa pemikiran negatif dan perasaan tidak kompeten pada tahap pertama dapat menjelaskan buatan tanggapan dari konselor mengacu pada standar. Dalam konteks ini, kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai kondisi yang belum matang secara psikologis atau dengan kata lain disebut sebagai ketidaksesuaian. Kesimpulan, kesesuaian adalah proses yang tidak pernah berakhir, di mana standar yang berlaku adalah lebih atau kurang kongruen daripada membedakannya dalam kategori kongruen
dan tidak kongruen. Oleh karena itu, wajar saja jika seorang konselor tidak dapat menjadi kongruen setiap waktu. Tetapi yang terpenting adalah selalu menjaga perasaan kongruen selama terapi. Mengalami kongruensi dalam terapi merupakan aspek penting bagi seseorang konselor untuk meningkatkan hubungan terapeutik dan munculnya 6 syarat yang cukup bagi keberhasilan terapi konseling yang berpusat pada orang. Berpegang pada gagasan tentang hakikat manusia dapat membantu konselor untuk lebih menyadari bahwa mereka dan klien mereka adalah bagian dari manusia yang memiliki potensi untuk tumbuh serta tantangan seperti beberapa tantangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Baik, harapannya dari diskusi makalah tentang enabling clients understanding dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada dosen Miss Tika Febrianti MPD dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya tutup diskusi. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum.